Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Setiawan dengan NIM 20505241022 dari kelas A Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Saya membuat video ini dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah PKN yang diampu oleh Bapak Cucu Sutrisno SPD MPD. Di sini, saya akan membahas materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Yang pertama, apa saja macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat? Pengertian norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat serta mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut guna tercapainya ketertiban dan kedamaian. Macam-macam norma dan sanksinya. A. Norma susila adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Sanksi bagi yang melanggar norma susila yaitu perasaan menyesal. B. Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Sanksi yang diterima bila melanggar norma ini adalah dikucilkan oleh masyarakat. C. Norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Pelanggar norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat, yakni berupa siksa neraka. D. Norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Sanksi bagi pelanggar norma hukum berupa pidana penjara atau denda. Selanjutnya, apa pengertian hukum dan penggolongan hukum? Pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dan bersifat memaksa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang serta memiliki sanksi tegas apabila dilanggar. Penggolongan hukum. A. Menurut waktu berlakunya. Ius constitutum, yaitu hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. B. Menurut bentuknya. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dikodifikasikan maupun tidak dikodifikasikan. Hukum tidak tertulis merupakan persamaan dari hukum kebiasaan atau hukum adat dan merupakan bentuk hukum yang tertua. C. Menurut luas berlakunya. Hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal khusus. Kekhususannya dapat menunjuk pada tempat maupun hal-hal tertentu dari kehidupan masyarakat. D. Menurut fungsinya. Hukum material, yaitu aturan hukum yang berwujud perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Hukum formal, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum material. E. Menurut sumbernya. Undang-undang, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang serta berlaku bagi semua orang dalam wilayah negara. Jurisprudensi, yaitu keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang digunakan berulang-ulang sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan terhadap perkara yang serupa. Traktat atau perjanjian internasional, yaitu persetujuan antara negara yang satu dengan negara yang lain, di mana negara-negara tersebut telah mengikatkan dirinya untuk menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu. Kebiasaan, yaitu pola tindak yang berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu. Pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana terkemuka
mengenai sesuatu yang dapat membantu setiap orang, termasuk hakim, dalam memberikan keputusannya sebagai sumber tambahan. Apa saja lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya? 1. Peradilan umum. Peradilan umum merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi rakyat yang mencari keadilan. Jika rakyat melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Jenis-jenis peradilan umum. A. Pengadilan negeri. Memiliki peran memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama, mulai perkara pidana hingga perdata. Kedudukan pengadilan negeri ada di ibu kota, kabupaten, atau kota. B. Pengadilan tinggi. Memiliki peran memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. C. Mahkamah Agung. Merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Peran utama Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan pengadilan di seluruh Indonesia, serta menjamin agar hukum dijalankan semestinya. Yang kedua, peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana kemiliteran. Yang kelima atau yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peran lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Yang pertama, bersikap menghormati asas praduga tak bersalah. Yang kedua, menghormati hak tersangka dalam proses penyidikan dan pemeriksaan. Yang ketiga, memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa. Yang keempat, menghormati profesi dan hak-hak penasihat hukum. Yang kelima, menghormati lembaga bantuan hukum. Dan yang terakhir adalah memahami jenis-jenis bantuan hukum. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya buat kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.